Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Kita langsung saja ya, menyambung video yang sebelumnya. Yang ini benar-benar sangat menarik untuk kita simak nih guys videonya. Kita benar-benar harus mendengarkan dengan seksama ini, agar kita memahami bagaimana kejadian yang sebenarnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja putar videonya. Setelah di rumah Hadi, setelah di rumah Hadi, di rumah anaknya Pak RT Pastek. Saya lagi nyingkronin siapa yang berdusta. Gitu loh, siapa yang berdusta. Jadi nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Jadi malam itu sepi. Sepi bang malam itu. Nggak ada sama sekali. Bahkan saya nggak lihat orang nongkrong sama sekali. Nah, kamu tahu nggak bahwa tuduhan terhadap mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan di belakang steam tempat kamu kerja? Itu saya nggak tahu pak. Iya, itu kan kan kamu tahu kan? Yang di BAP tahu. Kamu tahu di BAP, kamu tahu kan di sidang-sidang, kamu tahu yang di media sosial. Iya, tahu. Mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan Iya, itu tahu. di belakang tempat kamu kerja, Iya. belakang steam. Belakang steam. Pertanyaan saya, mungkin nggak terjadi pembunuhan pemerkosaan di situ? Ya kalau pikir sih nggak mungkin sih pak. Nggak mungkin Jauh kan? pak. Jauh Dari kan? logika. Dari logika kan? Jauh. Jadi tidak mungkin ada Tidak pembunuhan mungkin. pemerkosaan di situ. Habis itu. Jauh dari logika. Pak. Sekali lagi saya nanya, mungkin nggak terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di situ? Tidak mungkin pak. Nggak masuk logika. Kalau di situ kan pasti berisik. Berisik pasti pak. Berisik motor pun kalau biasanya anak-anak geng motor kan pada berisik pak. Nggak mungkin. Geng motor rata-rata motor knalpot biasa-biasa kan. Ya jarang. kalau mereka dibawa oleh Andi, oleh Dani, dan oleh rombongan itu diperkosa di situ oleh 11 orang loh. Nah kemudian di situ kan berisik. Berisik pasti. Nggak mungkin nggak. Ada menghubungi kamu waktu pemeriksaan oleh Polda pada kasus Peggy Setiawan, kamu dihubungi oleh Farudiana? Enggak. Tidak. Tidak sama sekali. Farudiana tidak menghubungi sama Tidak sekali. sama sekali menghubungi. Nah terus yang ngarahkan kamu untuk berbohong lagi siapa? Tidak ada sih pak. Tidak ada. Tidak ada yang mengarahkan saya untuk berbohong. Tidak ada sama Jadi sekali. untuk pemeriksaan yang kedua, Pemeriksaan yang kedua ya penyidik juga bilang kan ya ini keterangan kamu yang 2016. Ya udah saya nggak bisa apa-apa. padahal kalau kamu berinisiatif bahwa kamu mencabut udah selesai nih masalahnya. Dengan kesaksian Dede ini pasti nanti ini bisa dipastikan guys, kalau Dede ini bersaksi dan kesaksiannya diterima, otomatis yang 7 orang atau yang 5 orang itu akan dibebaskan guys. Amin ya rabbal alamin. Cuma Nanti- saya takut doang. Artinya penyidik Polda akan welcome loh sama kamu. Cuman penyidiknya waktu itu tidak menggali ya. Cuman kan keterangan yang lebih mendalamnya kan ke Aep pak. Pada Hmm. saya. Soalnya kan karena dia mengetahui Peggy itu, Pak, jadi dia lebih mendalam. Dan Aep pun bilang ke penyidik juga, ya kalau Dede mah emang nggak terlalu mengetahui. Jadi yang mengetahui dia. Iya. Ya Aep pun bilang ke penyidik. Oh dia mengambil tanggung jawab. Ya Pak, Dede juga. Ya emang Dede mah nggak terlalu mengetahui Pak, soalnya di situ kerja cuma 3 minggu. Dede yang mengambil tanggung jawab besarnya guys, karena kan otomatis si Dede ini banyak menerima asupan gizi guys dari seseorang lah. Oh, jadi yang paling mengetahui Aep. Pertanyaannya adalah, mungkin Aep tuh gini, kalau misalnya yang tahu hanya Aep, kamu hanya dibawa oleh Aep untuk berbohong. Tapi pada malam itu Aep tuh bareng sama kamu ya. Iya bareng sama saya. Jadi tidak mungkin Aep hanya mengetahui sendiri tiba-tiba bawa kamu. Saya pakai otaknya aja, otak kecurigaan gaya penyidik. Iya. Ya kan, misalnya Aep yang hanya mengetahui pelemparan, Aep yang hanya mengetahui pengejaran, tetapi agar dia kuat membawa nama kamu untuk bareng menyaksikan, nggak mungkin. Pertanyaannya adalah, habis kamu beli rokok sama Aep terus kemana? Ya di cucian biasa Pak. Terus Sampai jam berapa? ya paling setengah jam saya pulang Pak. Pulang. Berarti Aep kira-kira kemana malam itu? Kalau Aep mah setahu saya
pas waktu saya kenal di situ dia tidur di situ, Pak. Oke. Tidur di cucian. Berarti habis beli rokok sekitar jam 8 lah ya. Hmm. Jam 8 kamu ke tempat cucian. Iya, di cucian. Aib mah terus tidur. Ya ada di situ sama saya nggak ngerokok, Pak. Merokok sampai jam berapa? Ya saya kurang lebih setengah jam lah, saya pulang terus. Ya, tapi setengah 9 lah ya. Iya, setengah 9. Sampai setengah 9, kamu pulang, Aib mah tidur di situ. Tidur di situ. Setahu saya tidur di situ dia. Kadang anak pang juga kan nginep di situ kadang. Oke, tidur di situ. Berarti peristiwa pengejaran itu tidak ada dong. Tidak ada sama sekali. Terbongkar sudah guys, terkuak semua cerita Aib adalah kebohongan besar. Semuanya sudah diskenariokan. Inilah yang dimaksud oleh Pak Oto Hasibuan. Kebohongan itu akan bercerita Tidak ada sama tentang sekali. kebohongannya Saya sendiri. mencoba untuk membangun kecurigaan baru. Misalnya, kecurigaan itu bahwa hanya Aib yang mengetahui, kemudian bahwa kamu itu tidak mungkin juga. Tidak mungkin, Pak. Habis kamu pulang, Aib kontak-kontak nggak? Nggak ada, Pak, sama sekali. Nggak Oke. pernah kontak-kontak maksudnya. Nah, jadi setelah kejadian malam itu kamu dengar besok ada yang meninggal. Setelah itu ada penangkapan. Setelah ada penangkapan itulah Aib menghubungi kamu. Iya. Yang menghubungi saya karena dia minta antar ke polsek itu kok malam-malam. Minta antar Ke polsek. ke polsek malam-malam menghubungi itu. Posisi saya lagi di rumah, Pak. Ya saya kan nggak terlalu banyak keluar malam karena punya anak istri kan. Sekarang kamu punya nomor telepon Aib nggak? Nggak punya. Saya nggak pernah minta. Pas ketemu pun saya nggak minta. Saya Nggak minta mau. ya? Nggak mau minta. Oh. Nggak tahu Aib di mana hari ini. Nggak tahu. Nggak pernah minta nomor telepon. Saya nggak terlalu banyak nanya. Pas di dalam juga cuma nanya paling udah nikah belum, kerja di mana, udah gitu doang. Nggak terlalu banyak ngobrol. Ya kalau sekarang kamu udah ngomong begini, Aib hidupnya menderita. Makanya lebih baik keluar kata saya. Ya lebih baik jalan nemuin saya untuk agar Cari jalan keluar. cari jalan keluar. Ini kan harus Betul. cari jalan keluar. Kepentingan kita cuma satu loh, bukan menjarain kamu. Kepentingan kita ini bebasin 7 terpidana. Gitu loh. Kepentingan kan yang penting kamu udah berani jujur. Sekarang terbuka. Nah, kemudian yang berikutnya, kamu siap nanti kita siapin pengacara, kamu memberikan surat pernyataan mencabut pernyataan. Nanti kan harus lihat BAP kamu dulu. Iya. Kan BAP kamu nanti harus dilihat kan. Nanti tim kuasa hukum Peradi punya BAP. Apa yang kamu tanyakan? Menarik nih guys, kelanjutan cerita ini atau kelanjutan kasus ini. Nanti ini pasti si Dede ini akan bersama Kang Dedi akan mencabut kesaksiannya. Dan kabarnya si Saka Tatal akan mengajukan PK pada tanggal berapa? Kalau nggak salah tanggal 24 ya. Berarti dari seluruh BAP yang ada di situ, kamu harus menyatakan mencabut Iya. pernyataan itu. Siap. Dan selanjutnya menyatakan bahwa peristiwa pelemparan itu tidak ada dan menyatakan kesaksian kamu bohong. Syukur alhamdulillah ya. Si Dede ini terbuka hatinya untuk mengatakan udah yang tenang, sebenarnya. Tenang lega, Pak. Dengan tentu konsekuensi resiko hukum, kamu udah siap. Udah siap, Pak. Semua udah siap. Udah konsekuensi resiko hukum sudah siap. Sudah Seapes-apesnya jadi tersangka, seapes-apesnya kamu jadi terpidana, kamu siap. Siap, Pak. Pokoknya sebelum saya keluar juga saya udah kuatin mental saya, fisik saya udah kuatin. Udah Hebat. kuatin. Hebat Dede ini. Kemudian Dia berani mempertanggungjawabkan kebohongannya. sama yang orang yang pernah kamu fitnah. Aku minta maaf, Pak. Kamu ngomong. Buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuman sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan ini. Cuman karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara. Kalau seandainya ya si Aib sama seperti Dede ini mau muncul dan mengatakan yang sebenarnya, saya yakin para netizen nggak akan semarah atau sebenci sekarang ini kepada Aib. Terima kasih.
Iya. Terima kasih ya buat keluarga Dede Iya. yang telah mendorong Dede untuk berkata jujur. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Ferry dan yang lainnya yang selama ini konsisten selalu membantu saya untuk mencari jalan. Terima kasih doanya pada seluruh netizen dan citizen yang selama ini memberikan supporting pada saya untuk tidak lelah dalam membuka kasus ini. Terima kasih pada seluruh rakyat Indonesia yang terus memberikan support pada saya untuk bisa melewati situasi yang berat, mengungkap sebuah peristiwa yang sangat pedih dalam sejarah hukum di Indonesia. Peristiwa kemanusiaan di mana 7 orang mendapat vonis seumur hidup. 1 orang anak muda bersama Saka Tatal 8 tahun dan VG hampir saja mendapat ancaman hukuman mati kalau tidak dibebasin di sidang pra-peradilan. Terima kasih juga buat Pak Hakim Eman Sulaiman, orang Kerawang, yang telah menemukan jalan bagi tegaknya keadilan. Terima kasih buat Pak Kapolri, buat Wakapolri, buat Pak Kabar Eskrim yang membuka ruang diterimanya laporan terhadap dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan Abdul Kahfi, Aep dan Dede, sehingga saya memiliki spirit yang kuat. Saya tidak ada maksud apapun dari seluruh perjalanan ini, kecuali hanya panggilan jiwa kemanusiaan saya, bahwa saya sebagai warga Indonesia, saya sebagai masyarakat, saya ingin negeri ini baik. Saya ingin rakyat kecil yang tidak berdaya ini bisa terbebas dari derita yang dialaminya. Terima kasih untuk semua. Semoga nanti PK dari 7 terpidana ini diterima. Amin. Dan saya minta AF sekali lagi, segera kamu datang pada saya untuk menyelesaikan masalah ini. Iya. Saya Ayolah, minta pada Aep. orang tuanya, pada saudaranya, bangunlah Datanglah, kesadaran seperti keluarga Dede ini. Saya minta ya pada aparat yang tahu, yuk kita selesaikan masalah ini. Mudah-mudahan ke depan ini pembelajaran penting. Semua orang harus hati-hati dalam bertindak dan dalam bersikap. Dan saya minta Pak Rudiana juga menyadari andai kata Bapak dulu emosi karena anak Bapak meninggal dengan dugaan pembunuhan, sehingga Bapak melakukan tindakan-tindakan yang di luar SOP kepolisian, atau Bapak dibohongi oleh AF atau dibohongi oleh yang lain, segera menyadari ini adalah sebuah kekeliruan. Tak ada jalan yang terlambat dalam hidup terhadap sebuah penyesalan. Saya yakin orang Indonesia itu pemaaf. Saya yakin orang masyarakat kecil itu tidak pernah ada dendam dalam hatinya. Dan saya yakin keluarga 7 terpidana itu tidak ada apapun keinginan dalam dirinya. Dia tidak ingin uang, dia tidak ingin mempenjarakan orang. Dia hanya ingin anak-anaknya, adiknya, kakaknya terbebas dari penjara seumur hidup. Terima kasih pada Pak Oto Hasibuan, keluarga Perhadi yang telah menjadi sahabat saya, memberikan saya semangat agar kasus ini tuntas. Terima kasih semua. Ya guys. Terbuka jelas. Ya guys,
setelah kita mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh Dede, kasus Pina ini sudah mulai terang benderang guys, bahwa semua kesaksian palsu itu sudah direncanakan dan sudah disutradarai guys oleh Rudiana dan juga Aep. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa ya Pak Rudiana melakukan semua ini, gara-gara apa? Dan kenapa juga si Aep ini seolah-olah seperti yang merencanakannya? Ini kalau dipikir-pikir bingung juga ya guys. Buat apa nih Pak Rudiana membuat skenario sebesar ini? Dan anehnya juga si Dede ini mau aja untuk dijadikan saksi sebagai saksi palsu lagi. Dan malahan katanya tadi Dede ini bersaksi itu bukan karena uang. Tidak dibayar sepeser pun ternyata guys. Lantaran dia ada rasa takut aja. Sudah berada di kantor polisi, jadi mau nggak mau harus mengatakan apa yang sudah di BAP-kan atau apa yang sudah direncanakan. Semoga aja kasus Pina Cirebon ini cepat terbongkar dan selesai, dan tentunya ketujuh orang yang terpidana itu cepat dikeluarkan dan bebas, karena sudah lama mereka tersiksa di penjara dan keluarganya pun sangat menantikan anak-anak dan juga saudaranya untuk dibebaskan guys. Kita doakan semoga semua berlalu secepatnya dan semoga semuanya dibebaskan. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga Anda semuanya menyukai video kali ini dan lebih memahami lagi tentang kasus Pina Cirebon ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.